الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, akim, tegakkanlah siapa engkau, as-salata, akan salat, wa'mur, dan perintahlah siapa engkau, bil ma'rufi, dengan ma'ruf, kebaikan, wanha, dan cegahlah siapa engkau, anil munkari, dari kemungkaran, wasbir, dan bersabarlah siapa engkau, alama, akan apa-apa, asobaka, yang telah menimpa apa ma pada engkau. Inna dzalika, sesungguhnya hal itu, min azmil umur, bagian dari utamanya segala urusan. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, langsung saja kita simak kajian tafsir dari surah Al-Luqman ayat 17 bersama Ustadz Ibnu Khaldun. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala ar-rasulil mujtaba Muhammad ibn Abdullah ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa 'anna al-ghummah وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. Para adik-adik santri, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru saja mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya yang disampaikan dengan baik oleh adinda-adinda kita terkait surat Luqman ayat ke-17. Surat Luqman secara umum banyak memberikan pelajaran-pelajaran dan nilai-nilai pendidikan di dalam Islam. Nabi Luqman, wali Luqman adalah seorang wali. Wali ya Luqman itu. Dikenal seorang wali. Seorang wali ya Luqman itu. Seorang wali. Ya. Seorang wali dikenal sebagai seorang hakim di zaman Nabi Daud alaihissalam. Sebagian orang menganggap bahwa Luqman itu adalah hidup di zaman sebelum Nabi Daud alaihissalam. Setidaknya ada 10 pesan penting yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Dan di dalam ayat yang barusan dibacakan tadi ada 4 pesan yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Yang pertama adalah Luqman ini menasihati, mengajak dan mengajarkan anaknya untuk senantiasa mendirikan sholat. Mendirikan sholat, kenapa sholat yang pertama? Karena sholat adalah amalan pertama nanti di akhirat yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha sa'iru amalih wa idza fasadat fasada sa'iru amalih. Salat adalah amalan pertama nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salat kita itu baik, maka seluruh amal kita yang lain juga akan ikut menjadi baik. Akan tetapi juga begitu sebaliknya.
Jika sholat kita itu tidak baik, maka seluruh amalan-amalan kita menjadi ikut tidak baik. Ini pentingnya sholat. Makanya kemudian Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk senantiasa mendirikan sholat, untuk senantiasa menjaga sholatnya. Yang kedua, kenapa sholat? Karena Luqman faham betul bahwasannya sholat merupakan ghidha'ur ruh, nutrisi jiwa. Sebab Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi satu persoalan, apapun persoalannya, laja'a ilas salah. Maka Nabi akan sholat untuk menenangkan jiwanya, untuk mendapatkan inspirasi baru. Maka Rasulullah SAW melakukan sholat. Ini yang kedua, nutrisi jiwa. Sholat menjadi nutrisi jiwa. Yang ketiga, bahwasanya sholat itu bisa kita mintakan pertolongan sesuai perintah Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Dan minta tolonglah engkau jika engkau mendapatkan persoalan, ada musibah yang menimpa, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ini pentingnya sholat, sehingga Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk senantiasa menjaga dan mendirikan sholat. Yang kedua, di dalam ayat ini pesan Luqman kepada anaknya adalah untuk senantiasa melakukan giat amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kenapa demikian? Adik-adik santri yang dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, giat amal ma'ruf nahi mungkar itu dari dulu adalah sebagai tonggak untuk senantiasa umat itu tetap ada, tetap kekal. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang dilahirkan di muka bumi. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Makanya di dalam Islam kita kenal ada kaidah at-tashrif ba'da taklif. Kemuliaan itu kita dapatkan setelah melakukan penugasan. Apa namanya tadi Ustaz? Namanya at-tashrif ba'da taklif. Ba'da taklif. Jadi kemuliaan itu bisa kita dapatkan setelah kita selesai melakukan penugasan. Contoh misalnya, adik-adik ketika belajar dengan baik, ditugaskan belajar dengan baik, akan mendapatkan nilai yang baik juga gitu. Nah, begitu juga dengan giat amal ma'ruf dan nahi mungkar ini. Ketika giat amar ma'ruf nahi mungkar ini senantiasa kita laksanakan, kita jalankan, maka kita akan tetap menjadi umat yang terbaik. Akan tetapi ketika giat amar ma'ruf nahi mungkar ini kita tinggalkan, maka kita tidak akan mendapatkan gelar kuntum khaira ummah tadi. Kita tidak akan mendapatkan nilai kemuliaan tadi, nilai kebaikan tadi. Kenapa? Inilah kemudian kenapa umat-umat terdahulu itu binasa karena tidak melaksanakan giat amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka itu binasa karena dulu umat-umat terdahulu itu tidak melaksanakan giat amal ma'ruf, tidak melakukan dan tidak mencegah mereka-mereka yang melakukan perbuatan mungkar, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu kita catat dan perlu kita tekankan adalah bahwa giat amal ma'ruf ini harus dijalankan, dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan kebrutalan, akan tetapi dengan arifq, dengan lemah lembut, santun, disampaikan dengan anggun. Pola-pola dakwah semacam inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian kita melihat bagaimana seorang yang paling jumawa di dalam sejarah. Adik-adik kenal dengan Firaun? Siapa itu Firaun? Raja. Seorang raja di Mesir
yang begitu jumawa, yang mengaku ana rabbukul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang paling tinggi, yang mengaku Tuhan. Itu itu adalah Fir'aun ya. Fir'aun. Nah, Fir'aun ini hidup semasa dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kemudian? Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Harun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa wa Harun, idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau menghadap Fir'aun, berdakwahlah ke engkau dengan di hadapan Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui, sangat-sangat melampaui batas. Karena sudah sangat jumawa sekali, sangat sombong sekali. Bahkan mengaku-ngaku Tuhan. Wa qula lahu qawlan layyinan. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun Firaun itu jumawa, meskipun dia sombong, tapi tetap ajaklah dia kepada kebaikan. Wa qula lahu qawlan layyinan. Katakan kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Ajaklah dia kepada kebaikan dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan. Ini pola-pola dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk selalu berdakwah dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sopan dan cara-cara yang santun beserta anggun. Ini pelajaran-pelajaran penting yang disampaikan di dalam surat Luqman ayat ke-17 ini. Itulah kemudian kenapa kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka narifqu fi syai'in illa zanah, wa ma yunza'ur rifqu min syai'in illa syanah." Tidaklah kelembutan itu ada di dalam sesuatu illa zanah, kecuali kelembutan ini kemudian menjadi penghias, mempercantik sesuatu itu. Akan tetapi jikalau ar-rifqu ini tidak ada, dicabut, diangkat, dihilangkan, illa syana, maka sesuatu itu akan menjadi buruk, akan menjadi tidak baik. Begini, maka ar-rifqu fi syai'in illa zana wa ma yunza'ur rifqu min syai'in illa syana. Berdakwahlah, mari kita bersama-sama berdakwah, mari sama-sama kita menegakkan kegiatan amal ma'ruf nahi mungkar ini dengan cara-cara yang anggun dan baik. Baik, Ustadz, saya mau tanya Ustadz tadi tentang Luqman ya. Luqman ini kan dia banyak mengajarkan kepada anak-anaknya dan bahkan dijadikan satu surah sendiri gini. Nah, artinya begini, surah Luqman ini kan beliau ini seorang tokoh ayah, bahkan kadang-kadang sering digambarkan sebagai seorang ayah, contohlah pribadi Luqman gitu, yang di dalam ayatnya selalu mengajarkan kepada anaknya untuk tidak pernah mensyarikatkan Allah gitu. Bahkan jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, dalam konteks kita, dalam konsep pembahasan kita hari ini, sebagai seorang suami, bagaimana seharusnya kita mengingatkan anak-anak? Seandainya anak-anak kita ada yang susah diajak bicara, atau anak-anak kita ini susah diomongin gitu ya. Namanya anak kan pasti pengen mencoba terus, kadang masih senang main lah gitu. Gimana Keiko dalam konsep Islam? Baik, terima kasih Bang David. Jadi Luqman itu mencontohkan di dalam Al-Quran itu mengajarkan setidaknya 10 nilai yang disampaikan oleh Luqman itu, disampaikan seorang ayah menyampaikan pesannya itu dengan cara lembut. Beliau bilang, ya bunayya, wahai anakku. Dengan kelembutan. Dengan penuh kelembutan dan anggun kepada anak. Ya. Seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Nah, bagaimana kemudian jika anak-anaknya ini melakukan kesalahan-kesalahan? Ya. Sering melakukan percobaan-percobaan, namanya masa anak-anak ya. Ya. Suka melakukan percobaan-percobaan baru yang terkadang juga ada kesalahan-kesalahan. Tanpa sadar misalnya membahayakan orang lain atau menyebabkan celaka. Tanpa sadar loh, namanya anak kecil kan ya, itu gimana? Nah itulah kemudian seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa cara meluruskan, menasihati baik itu istri, perempuan ataupun anak, kita harus melakukan
memberikan nasihat kepada anak itu dengan cara-cara yang santun pula. Seperti yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim. Ya. Dengan santun, ya bunayya, wahai anakku. Gitu. Ini cara-cara yang santun. Makanya diteruskan dengan hadis Nabi SAW, allimuhum wala tu'annifuhum. Ya. Ajari mereka, luruskan mereka. Jangan dikasih kekerasan kepada mereka. Jika mereka salah, jangan pernah sesekali menggunakan kekerasan. Ajari dengan memberikan contoh gitu maksudnya. Ajari dengan memberikan contoh yang baik yang dicontohkan oleh orang tuanya. Allah. Dan kemudian secara verbal juga kita ajarkan anak-anak kita ajarkan istri-istri kita dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang anggun. Seperti yang dicontohkan tadi oleh Luqman Al-Hakim. Ya bunayya, wahai anakku, wahai istriku. Gitu. Cara-cara yang baik inilah yang perlu kita contoh. Salah satu dari beberapa sekian nilai yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim di dalam surat Al-Luqman ini. Ya, gitu. baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bahasan kita mengenai Islam ya begitu luas. Kedua dalam Al-Quran. Dari mulai masalah tauhid bahkan bermuamalah pun di dalam Islam jelas ya. Semuanya diatur di dalam Al-Quran diatur. Termasuk juga hubungan antara suami dan istri, orang tua dengan anak, semuanya ada jelas di sana. Nah nanti tadi Ustadz sudah menjelaskan gambarannya bagaimana seorang ayah mendidik anaknya. Tadi juga sebelumnya Kiai Mahrus juga menjelaskan bagaimana seorang suami terhadap istrinya. Nanti kita akan lanjut lagi bahasan kita. Hadir bersama kita saat lagi yaitu Ustadz Ridho Abdul Fattah yang akan menyampaikan kepada kita dengan tema pembahasan persiapkan anak menjadi anak yang soleh. Nah jadi jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.